Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Dewi Purnamasari, kelas 11 IPS 2, nomor absen 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik, seperti olahraga lari, jalan, lompat, dan lempar. Istilah dari atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti perlombaan atau kontes. Tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauhnya. Pelompat harus bisa mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lintasan lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebalnya 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan rata dengan tanah. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lomba minimal 10 meter. Tahap awal dari lompat jauh. Yang pertama, berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Yang kedua, tahap tolakan. Tolakan harus tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Tumpuan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan secara kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Dengan pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Yang ketiga, tahap sikap saat melayang di udara. Pertama, gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap ke bawah. Kedua, gaya menggantung. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis secara tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas. Tangan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki diayun di bawah ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Yang keempat, tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat. Lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Materi yang kedua, jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah kaki dengan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Dalam periode satu langkah, di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan dan kaki menupu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Perbedaan jalan dan lari. Jalan adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari suatu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Sedangkan lari adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian dengan ritme lebih cepat dari berjalan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. 1. Perhatikan togok. Saat
bergerak maju, badan lebih condong ke depan atau ke belakang untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Yang kedua, posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun gerakan tersebut tidak mengganggu laju berjalan. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal di antara kedua ujung kaki segaris. Yang keempat, gerak lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan tidak menggunakan keseimbangan serta mengayun rileks. Keterampilan teknik jalan cepat dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase tumpuan dua kaki. Terjadi pada saat yang pendek pada saat kedua kaki menyentuh tanah pada akhir fase dorongan bersama dengan awal fase tarikan. Fase yang kedua yaitu fase tarikan, dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase yang ketiga yaitu fase relaksasi. Pinggang pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Fase yang terakhir yaitu fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedangkan kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Cabang olahraga yang terakhir adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Keterampilan gerakan lempar lembing. Cara memegang lembing dibagi menjadi 3, yaitu pegangan dengan ibu jari dan jari tengah atau disebut cara Amerika. Cara memegang lembing sesuai dengan cara Amerika adalah dengan menempatkan ibu jari telunjuk di ujung lilitan pegangan dengan ketiga jari yang lain membentuk lingkaran di sekitarnya. Letak kekuatan pegang lembing terletak di jari telunjuk dan ibu jari. Lembing ditempatkan di tengah-tengah telapak tangan. Cara yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk atau disebut cara Finlandia. Cara memegang lembing dengan cara Finlandia ini memiliki ciri yang menempatkan ibu jari dan jari tengah di ujung lilitan pegangan. Kedua jari ini bisa memberikan kekuatan kepada pegangan lembing. Fungsi jari telunjuk hanya untuk menunjang lembing dengan cara untuk diluruskan di bawah lembing dan jari kelingking dan jari manis ditempatkan di atas lilitan lembing. Cara yang ketiga yaitu pegangan dengan telunjuk dan jari tengah atau disebut cara tang. Cara memegang lembing dengan cara tang ini sudah sangat jarang digunakan. Hal ini dikarenakan dukungan kekuatan yang diberikan oleh jari yang memegang lembing masih kurang kuat. Cara ini dilakukan dengan menempatkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah. Cara membawa lembing. Cara yang pertama yaitu membawa lembing di atas pundak. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk menuju depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau hop step pada waktu akan melempar. Cara yang kedua yaitu membawa lembing di atas pundak. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk menuju depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau hop step pada waktu akan melempar. Cara yang ketiga membawa lembing di atas pundak. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas.
Siku tangan dilipat atau ditekuk menuju depan. Cara ini juga sama digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit pada waktu akan melempar. Lari ancang-ancang atau disebut awalan. Sifat teknisnya, lembing dipegang horizontal atau mendarat di atas bahu. Bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Lengan diupayakan tetap tenang atau stabil. Lari percepatan adalah rileks, terkontrol dan berirama. Lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum. Lari ini dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. 5 langkah lari berirama. Sifat teknisnya, penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah A dan B. Lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. Materi yang ketiga, melepas lemparan. Fase pelepasan atau delivery. Siku kanan ditarik ke depan dan ke atas kepala, bergerak ke depan. Siku pelempar diluruskan. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Materi yang terakhir pada lempar lembing yaitu pemulihan. Kesalahan yang terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan dan ke atas atau ke atas dan ke bawah, tidak diikuti gerakan laju. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.